Setelah kemarin nge-review RG556, Data Home jadi pengen bandingin konsol Anbernic ini sama Retroid Pocket 4 Pro. Apalagi pas dicek di marketplace, harga keduanya nggak jauh beda. Penasaran mending yang mana? Nggak usah pakai lama, yuk kita ulik! Secara singkat, perbandingan keduanya kayak gini. RG556 punya keunggulan di layarnya, dan RP4P punya keunggulan di prosesornya. Untuk spesifikasi lainnya, kurang lebih sih hampir sama. RG556 punya dimensi 22 x 9 x 1,5 cm dengan berat 347 gram. Sementara RP4P punya dimensi 18 x 8 x 1,7 cm dengan berat 276 gram. Jadi RG556 ini nggak cuma lebih berat, tapi juga lebih bongsor ketimbang RP4P. Kelihatan banget kalau dijejerin kayak gini. Tapi walaupun bongsor, feel genggaman RG556 lebih nyaman dibanding RP4P meskipun udah dipakein hand grip kayak gini. Cuma nyari case yang muat buat RG556 ini jadi lebih susah. Imbasnya jadi agak repot kalau kita mau bawa RG556 jalan-jalan. RG556 punya layout controller mirip Xbox yang joysticknya ada di atas. Sedangkan joystick RP4P ada di bawah. Keduanya sama-sama udah pakai hall sensor joystick dan trigger. Yang ngebedain keduanya, RG556 punya ring light warna putih di dasar joysticknya. Dan selain itu, face button di RG556 berasa lebih keras kalau dibandingin sama RP4P yang effortless banget buat dipencet. Lama-lama jempol Data Home jadi pegel kalau main pakai RG556. Dari sisi layar, RG556 lebih unggul dari RP4P karena layarnya yang berukuran 5,48 inch ini berjenis AMOLED dengan resolusi 1920 x 1080. Sedangkan layar RP4P yang berukuran 4,7 inch masih IPS dengan resolusi 1334 x 750. Buat nampilin konten video ataupun ngegame, kelihatan kalau RG556 lebih manjain mata. Sedangkan di sisi audio atau speaker, nggak ada yang spesial dari keduanya, tapi at least keduanya nggak cempreng pas di set ke volume maksimal. Untuk urusan konektivitas, keduanya sama-sama punya WiFi, Bluetooth, dan 1080p video output. Sama-sama menggunakan Android 13, teman-teman bisa install mayoritas game dan aplikasi Android dari Play Store, serta berbagai emulator termasuk yang di sideload dari GitHub atau sumber lain di luar Play Store. Anbernic dan Retroid juga nyediain front-end bawaan masing-masing, tapi Data Home sendiri lebih suka pakai Daijiso kayak gini, dan belakangan lagi nyobain Emulation Station alias ESDE yang penampakannya kayak gini. Selain front-end, keduanya juga dibekali aplikasi GameMapper bawaan, biar teman-teman tetap bisa menikmati game-game Android yang belum support gamepad. Di luar itu, nggak banyak perbedaan berarti di OS ini. Di atas kertas, spek RG556 masih sedikit di bawah RP4P. Keduanya bisa lancar mainin konsol-konsol retro standar up to Dreamcast, N64, dan PSP. Tapi perbedaan speknya mulai kelihatan pas dipakai main 3DS, PS2, Wii. Untuk 3DS, Data Home pakai emulator Lime 3DS.
Di game Mario Kart, keduanya bisa dimainin dengan resolusi kali 3. Di game Pokemon Rumble Blast, RG556 cuma dapat 2 kali resolusi aja, sementara RP4P bisa sampai 3 kali resolusi. Untuk game PS2, Data Home mainin pakai emulator Nether SX2 dengan setting tanpa underclock. Game God of War di RG556 cuma bisa dimainin 1,25 kali resolusi, sementara di RP4P bisa sampai 2 kali resolusi. Di game Burnout Revenge, RG556 cuma bisa sekali resolusi, itu pun kadang masih nge-lag. Sedangkan di RP4P bisa sampai 1,75 kali resolusi. Untuk Wii, Data Home pakai emulator Dolphin yang ada di Play Store. Untuk game Sonic Colors, kedua handheld bisa dimainin 3 kali resolusi. Sementara untuk game Mario Kart Wii, RG556 cuma bisa sekali resolusi aja. Sedangkan RP4P bisa 2 kali resolusi. Untuk game Android, Data Home coba main Honkai Star Rail, dan RG556 dapat setting defaultnya grafik low. Sedangkan RP4P bisa dapat medium. Selain perbedaan setting grafik tadi, gamepad RG556 juga nggak bisa kedetek di gamenya. Walaupun secara setting udah diubah ke mode Xbox. Mudah-mudahan masalah ini bisa dibenerin via update ya. Sementara itu, di RP4P gamepadnya kedetek. Untuk daya tahan baterai, ketika posisi standby WiFi on selama 8 jam, hasilnya RG556 berkurang sekitar 2% dan RP4P berkurang sekitar 1%. Waktu Data Home pakai buat main CTR PS1 di 4 kali resolusi selama 30 menit, RG556 berkurang 5%, sedangkan RP4P berkurang 6%. Sedangkan pas dipakai main God of War PS2 dengan setting resolusi kali 1,25, selama 30 menit, RG556 berkurang 12%, RP4P berkurang 13%. Setelah semua yang dibahas, menurut Data Home, keduanya bisa jadi handheld yang ideal tergantung case penggunaan atau kebutuhan teman-teman. RG556 punya kelebihan layarnya AMOLED, handheldnya ergonomis. Sayangnya, ukuran besar susah buat nyari pouch-nya. Dan face button-nya juga agak keras kalau menurut Data Home. RP4P punya kelebihan performa yang lebih baik. Handheldnya ringkas, jadi mudah dibawa. Face button-nya empuk, effortless. Sayangnya, RP4P kurang ergonomis tanpa grip, dan layarnya belum AMOLED. Data Home pribadi masih lebih suka RP4P, soalnya lebih bisa dibawa-bawa pergi biar nggak bengong pas lagi antri atau nunggu. Apalagi chipsetnya lebih kenceng, bisa maksimalin setting di emulator. Tapi buat teman-teman yang enggak atau jarang bawa-bawa handheldnya keluar, layar dan feel genggaman RG556 bikin susah lepas dan bikin betah main lama-lama. Meskipun grafik gamenya nggak seoke RP4P, tapi layar OLED-nya tetap jadi keunggulan utama RG556. Kalau teman-teman pilih yang mana nih? Yang jelas, Data Home percaya nggak ada handheld yang terbaik buat semua ya. Yang ada handheld yang sesuai kebutuhan teman-teman. Cukup sekian video Data Home kali ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Semangat bermain guys!